Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pajak hari ini yang akan kita bahas tentang pengusaha kena pajak atau yang biasa kita kenal dengan istilah PKP. Apakah itu PKP? Siapakah yang wajib pengukuhannya, pengusaha yang dijadikan sebagai kena pajak, dan apa saja kewajibannya akan kita pelajari di slide berikutnya. Pembahasan utama hari ini akan kita bahas adalah tentang pengertian PKP, kemudian syarat untuk menjadi PKP, kewajiban PKP, dan keuntungan untuk menjadi PKP. Untuk pengertian PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Untuk pengertian PKP ini bisa kita perhatikan ada penggunaan kata dan atau. Jadi berarti ini pengusaha yang melakukan penyerahan apakah barang saja yang masuk kategori barang kena pajak atau jasa kena pajak saja ataukah keduanya. Apakah itu berupa barang ataupun dan berupa jasa. Di mana pajak yang masuk kategori untuk pengenaan PKP ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan kemudian syarat-syarat untuk menjadi PKP ini kita bisa lihat ada untuk syarat umum bahwa pengusaha tersebut sudah memiliki pendapatan bruto atau omset penjualan yang sudah lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun buku atau 1 tahun kalender. Dan syarat objektifnya yaitu mengisi formulir pengajuan PKP dengan melampirkan berbagai dokumen identitas pemilik usaha yang bisa berupa KTP untuk identitas, kemudian NPWP atas nama pribadi pengusaha tersebut, dan untuk terkait dengan dokumen untuk perusahaan itu yang berupa perizinan yang bisa berupa situ atau surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan, NPWP, nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh perusahaan, dan terakhir adalah TDP atau tanda daftar perusahaan. Lanjut lagi syarat subjektifnya yaitu menggambarkan kegiatan usaha yang dibuktikan dengan berbagai dokumen yang bisa berupa laporan keuangan perusahaan, daftar aset perusahaan atau daftar harta yang dimiliki oleh perusahaan, foto tempat usaha, dan denah dari lokasi usaha. Apa saja itu kewajiban PKP? Yang pertama adalah membuat faktur pajak. Untuk faktur pajak di sini adalah yang terkait dengan faktur pajak PPN. Yang kedua adalah pemungutan PPN yang terutang, kemudian disetorkan PPN yang masih harus dibayar atau PPN terutang tadi, dan yang terakhir untuk melakukan pelaporan perhitungan pajak di dalam berupa SPT, surat pemberitahuan masa PPN. Nah, keuntungan menjadi PKP ini yang membuat seorang pengusaha masih kategori pengusaha kecil atau omset yang mereka peroleh itu masih di bawah 4,8 tapi bisa untuk melakukan pengajuan untuk mendapat PKP karena melihat keuntungan-keuntungan ini. Salah satu yang bisa kita lihat di sini, pengusaha ini akan dianggap punya sistem yang legal secara hukum, kemudian dianggap sebagai perusahaan yang tertib dalam hal pembayaran pajak, dan yang terakhir dianggap sebagai perusahaan yang cukup besar dan terpercaya. Hal ini sangat berguna ketika perusahaan ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Kita bisa melihat contoh perhitungan di sini. Bunga seorang PKP memiliki usaha gerai mukena di Kota Jakarta yang pada tahun 2019 Bunga menjual 5.000 buah mukena dengan harga 3.500.000 per buah. Bunga membeli mukena tersebut dari pabrik yang seorang PKP juga dengan harga 2 juta per buah. Berapakah PPN terutang atas penjualan mukena tersebut?
Kita bisa lihat perhitungannya. Untuk menghitung PPN terutang penjualan mukena, kita bisa hitung pajak masukan. Untuk pajak masukan, mungkin sekedar info, kalau pajak masukan itu adalah PPN yang kita keluarkan pada saat kita membeli barang. Tarif PPN ini nilainya 10%. Tarif PPN ini berlaku tahun 2019, ada 10%, kali 2 juta dikali 5.000 buah mukena tadi. Dengan hasil perhitungannya adalah 1 miliar. Kemudian pajak keluaran, ingat pajak keluaran adalah pajak yang kita pungut pada saat kita menjual barang. Tarifnya yang berlaku sama 10% dikali 3 juta, 3,5 juta dikali 5.000 buah mukena dengan hasil perhitungan 1,75 miliar. Untuk perhitungan pajak terutang, kita selisihkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Karena di sini kita lihat nilai pajak keluaran yang lebih tinggi nilainya, jadi hasil yang dapat selisihnya tadi itu adalah pajak terutang. Nilainya adalah 750 juta. Yang untuk contoh kedua, di sini kita bisa lihat bunga ini adalah belum PKP, tapi dia memiliki usaha gerai mukena di Kota Jakarta. Dan berikut ini adalah daftar penjualan mukena bunga pada tahun 2019. Kita bisa lihat di sini di bulan Januari terjual 500 buah mukena dengan harga 3,5 juta. Kemudian lanjut Februari dengan nilai yang sama, Maret dan April. Yang jadi pertanyaan, kapankah bunga ini mulai wajib untuk mengukuhkan diri sebagai PKP? Kita lihat perhitungannya. Untuk bulan Januari nilai 500 unit dikali 3,5 juta, itu nilainya totalnya adalah 1,75 miliar. Kemudian lanjut Februari dengan unit yang sama, total akumulasi sudah 3,5 miliar. Di bulan Maret dengan jumlah unit yang sama juga dengan akumulasi 5,25. 5,25 miliar ini sudah melewati dari batas minimal omset penjualan yang 4,8 miliar. Karena sudah melewati, maka di bulan Maret ini bunga yang belum PKP ini bisa melakukan pengajuan diri untuk mengukuhkan diri sebagai seorang pengusaha kena pajak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa belajar pajak dengan baik, memahami materinya dengan baik. Dengan kata kunci hari ini, ingat warga negara yang baik adalah warga yang taat pajak, karena negara kita bisa kuat dengan adanya pajak. Terima kasih. Sampai kita ketemu di video pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.